pola pikir ini penting, walaupun sering sekali diabaikan oleh para trader khususnya pemula dengan terus-menerus mengejar menuntut metode-metode trading khususnya analisa teknikal dan fundamental. Padahal ada satu problem besar yang tidak disadari. Webinar ini akan diadakan rutin selama 1 tahun ini 2024, 2 kali 1 bulan di hari Kamis genap, minggu kedua dan minggu keempat. Hanya saja khusus kali ini kita tidak hari Kamis, tetapi untuk next sesi kedua itu akan di hari Kamis minggu keempat, yaitu tanggal 25. Sehingga kita merencanakan bahwa hari Kamis itu merupakan hari belajar untuk para pemerhati dunia trading khususnya yang berhubungan dengan Finex. Minggu kedua dan minggu keempat setiap hari Kamis jam 7 on time. Kita ingin membuat sebuah edukasi yang berkesinambungan. Artinya materi antara sesi demi sesi itu saling berhubungan, tidak loncat-loncat, dan dimulai dari dasar sekali, yaitu untuk sesi pertama ini mindset dan psikologi trading, dan seterusnya sampai akhirnya masuk analisa fundamental, analisa teknikal. Jadi pastikan, catat di kalender Anda masing-masing kalau perlu buat notif setiap Kamis minggu kedua dan keempat jam 7 malam, kita belajar secara gratis tapi bukan kaleng-kalengan. Jangan lupa materi-materi basic ini juga diperlukan buat Anda yang sudah lama trading tapi tidak profit-profit. Banyak sekali orang yang babak belur dalam dunia trading sebetulnya bukan karena masalah metode, tetapi karena cara pandang yang tidak benar atau kurang benar di dalam melakukan aktivitas trading. Sehingga kita sudah tahu sama tahu kalau kita memandang sesuatu dengan cara yang kurang benar, maka pakai metode apapun kita tidak akan bisa berhasil. Kalau Anda menganggap menjadi seorang atlet profesional, juara dunia itu mudah, nggak perlu belajar, nggak perlu berlatih, itu merupakan sebuah mindset yang salah, maka sampai kapanpun Anda tidak akan pernah sukses. Sebab tidak ada auto juara dunia, tidak ada. Bahwa seorang juara dilahirkan dari sebuah proses yang tidak instan, dan itu perlu yang disebut dengan belajar, berlatih, repetisi, pengulangan, dan lain sebagainya. Makanya pola pikir ini penting walaupun sering sekali diabaikan oleh para trader khususnya pemula dengan terus-menerus mengejar menuntut metode-metode trading khususnya analisa teknikal dan fundamental. Padahal ada satu problem besar yang tidak disadari. Nah, ini profil singkat saya. Khususnya buat Anda yang belum mengenal, secara prinsip saya trading itu sekitar tahun 2006 memulainya, sehingga kira-kira sekarang 18 tahun ya. Tentunya itu melalui proses jatuh bangun, dan saya sedikit bagikan, jatuhnya saya bukan karena masalah metode, tetapi balik lagi karena basic yang tidak benar, meliputi mindset dan psikologi, risk and money management, dan time management. Dan saya merupakan seorang asesor di BNSP untuk bidang tata kelola risiko dan kepatuhan. Dengan demikian, ada kode etik di kita di dalam menyampaikan materi apapun harus selalu mengutamakan risikonya dulu, baru reward. Itu secara umum. Karena tata kelola risiko dan kepatuhan ini menyentuh semua aspek, baik itu kehidupan, demikian juga bisnis. Ingat bahwa sesuatu yang belum terjadi berarti belum ada kepastian, dan di dalam setiap ketidakpastian itu pasti ada resiko. Nah, ini menjadi mindset atau pola pikir dasar sehingga kalau Anda nanti masuk dunia trading, jangan minta pasti profit. Karena kembali lagi, bahwa sesuatu yang belum terjadi masih berbentuk kemungkinan bukan kepastian, dan di dalam setiap kemungkinan
itu ada resiko. Resiko apa maksudnya? Resiko salah, resiko tidak sesuai dengan yang kita kehendaki. Dan kita harus prepare, kita harus mempersiapkan jika skenario buruk yang terjadi bukan sesuai dengan keinginan kita. Artinya di dalam dunia trading, bagaimana kita berupaya untuk melakukan aktivitas trading, tetapi kita siap dengan kemungkinan salah. Dan kemungkinan salah itu akan semakin kecil jika kita memiliki skill yang makin tinggi. Rasanya itu berlaku di bidang apapun. Coba bawakan diri Anda kepada bidang Anda masing-masing, saat Anda baru pertama masuk dalam bidang Anda, dan setelah Anda 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun malang melintang, pasti skill Anda akan naik. Dan jika skill Anda akan naik, maka bargaining position Anda untuk mendapatkan uang juga otomatis akan terpompa. Nah, ini sosial media saya, user ID saya Simanjuntak Novri, baik itu di Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, bisa Anda ketik juga Novri Simanjuntak. Kemudian jika Anda ingin melihat portfolio saya, walaupun sebetulnya sebagai seorang edukator saya tidak wajib menyampaikan portfolio karena yang saya bagikan adalah sebuah ilmu yang sudah terstandarisasi. Termasuk ada buku-bukunya misalkan technical analysis dari Martin Pring dan lain sebagainya, itu textbook saya. Tetapi karena saya seorang private fund manager, itu yang wajib untuk menampilkan portfolio. Gampangnya Anda buka MQL5, Anda ketik Novri Simanjuntak, di situ akan banyak sekali account-account yang sebetulnya bukan punya saya, tetapi account-account yang saya kelola dalam kaitannya profesi saya sebagai private fund manager. Jadi paling tidak kapasitas saya bicara di depan Anda tentunya didukung oleh portfolio. Nah, ini ada disclaimer, kita lewati saja. Yang penting Anda paham bahwa trading itu tetap mengandung resiko dan tetap juga Anda harus do your own research. Saya banyak sekali menemukan orang-orang yang merasa gagal di dalam trading, misalkan loss terus-menerus, margin call, kemudian top up, depo lagi, demikian berulang, karena katanya kesimpulannya adalah metode yang belum didapatkan. Sehingga berkelana terus-menerus dalam tanda kutip mencari metode yang pasti profit. Percayalah Bapak Ibu, nggak usah susah payah, Bapak Ibu tidak akan menemukan metode yang bisa memuaskan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mintanya win 100%, no loss, setiap Anda buy naik kemudian Anda jalan-jalan, setiap Anda sell turun, kemudian Anda beli mobil. Percayalah Bapak Ibu akan frustasi karena ada sebuah kesalahan pola pikir. Market bukan punya opung kita, market itu punya institusi besar. Wong institusi besar saja pernah loss, bahkan bangkrut alias margin call. Anda tentunya sebagian sudah tahu mengenai kasus Lehman Brothers. Itu merupakan sebuah institusi besar yang menggerakkan market lewat aktivitas transaksi yang mereka lakukan dalam jumlah besar karena mereka didukung dana besar. Tetap bisa loss. Siapa kita? Oleh karena itu, sekali lagi, materi mindset dan psikologi ini justru memegang peranan penting supaya Bapak Ibu memandang dunia trading itu tidak salah kaprah. Jadi Bapak Ibu harus paham dulu, kira-kira kita memandang dunia trading itu seperti apa sih? Supaya kelak kita lebih enjoy, kelak kita siap dengan segala resiko, dengan tetap uang kita terproteksi. Dalam kaitan itu, terproteksi yang dimaksud bukan berarti tidak akan pernah loss, tetapi kalaupun loss masih dalam koridor batas-batas yang sudah kita tentukan sejak awal. Karena bisnis apa yang tidak ada resikonya? Pasti ada resikonya. Sekali lagi, percayalah, yang buat Anda sukses itu bukan metode. Saya tidak bilang metode itu tidak penting. Saya tidak pernah bicara seperti itu. Tetapi jika Anda belajar apapun tanpa memiliki pola pikir, pandangan yang benar, maka Anda akan gagal. Anda memiliki pola pikir untuk menjadi seorang dokter dan pengacara yang sukses, Anda tidak perlu belajar, Anda tidak perlu berlatih. Ini kan merupakan sebuah pola pikir yang salah. Untuk menjadi seorang dokter, untuk menjadi seorang pengacara, Anda tidak perlu menyediakan waktu alias instan.
Anda tidak perlu menyediakan tenaga atau effort atau usaha. Duduk diam dapat duit dolar, auto sukses, auto sultan. Maka tidak akan pernah terjadi karena orang sukses di bidang apapun melalui sebuah proses. Herannya, masih saja orang berharap dalam tanda kutip di dunia trading itu ada pengecualian. Di dunia trading itu merupakan sebuah dunia yang ada jalan pintasnya untuk kita menjadi auto sultan. Bapak Ibu sudah bisa menerima untuk menjadi seorang dokter, pengacara, menjadi jenderal di dalam karir militer melalui sebuah proses yang cukup panjang. Dengan demikian kalau ada orang yang menawarkan kepada Bapak Ibu dalam kurun waktu 1 bulan sukses menjadi seorang dokter, Bapak Ibu tidak akan percaya, tidak akan tertipu. Tetapi sekali lagi herannya, di dalam dunia finansial, kalau ada mentor menjanjikan pasti profit, memberikan iming-iming kalau dilatih atau mengikuti training saya langsung mendapatkan profit ratusan ribuan persen, ditambah lagi dengan screenshot ijo-ijo, tambah lagi dengan flexing bergaya mobil mewah, langsung percaya, padahal tidak logik. Ingat Bapak Ibu, trader itu adalah sebuah profesi, sama seperti dokter. Kesuksesan sebuah profesi sehingga menjadi profesional tentunya melalui serangkaian proses. Dan prosesnya itu tidak cukup metode. Karena kalau Bapak Ibu tahu cara membedah itu metode, tetapi untuk mengetahui cara membedah itu Bapak Ibu tidak melakukan usaha akibat mindset yang maunya instan, maka tidak akan pernah itu terjadi. Jadi jangan mencoba peruntungan dari dunia ini dengan tidak memahami apa-apa, percaya kepada janji-janji dari para oknum. Ada seorang misalkan mentor dan itu oknum, saya tidak perlu sebutkan namanya, dikatakan bahwa dengan $100 menjadi $5.000, menjadi $10.000. Terkesan memotivasi, padahal itu provokasi. Oke, memang ada 1 atau 2 dalam kurun 1 tahun bisa sukses dari $100 menjadi 10.000. Cuma itu 1-2 saja. Sementara ratusan orang yang mencoba merubah 100 jadi 10.000 dalam waktu 1 bulan atau dalam waktu singkat, gagal. Yang berhasil 1-2 itu diekspos, yang gagal ratusan tidak diekspos. Sehingga terkesan sang mentor hebat. Dan cobalah Bapak Ibu cek, dari yang 1-2 sukses itu, dia bisa mengulang nggak? Percayalah sama saya, dia tidak bisa mengulang. Karena itu hanya merupakan sebuah keberuntungan, bukan konsisten. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu, jangan langsung terbuai. Tapi Bapak Ibu mestinya berpikir, iya yang diekspos itu memang ada, tapi cuma 1-2 orang. Sementara ratusan bahkan ribuan yang mencoba 100 menjadi 10.000, otomatis hajar lot dalam tanda kutip, itu margin call dan tidak diekspos. Yang namanya trading itu apa sih sebetulnya? Pengertian trading harus Bapak Ibu kuasai karena itu merupakan sebuah dasar mindset. Menurut KBBI, pekerjaan. Jadi dagang atau trading itu bukan permainan, bukan perjudian. Jadi ini pekerjaan. Sama seperti kita dagang barang elektronik, dagang cabai di pasar, atau misalkan kita menjadi seorang profesional. Karena profesi itu pekerjaan. Bagaimana cara menjadi sukses dalam dunia olahraga? Bagaimana menjadi seorang akuntan, konsultan pajak yang sukses, begitu jugalah bagaimana cara menjadi seorang trader yang sukses. Kalau Bapak Ibu menganggap trading ini bukan sebuah pekerjaan, tapi ini permainan, game, atau perjudian, silahkan. Itu hak Bapak Ibu. Dan itu dimungkinkan. Dan di dalam aktivitas dagang ada proses jual beli, ada barang yang diperjualbelikan. Dengan demikian kalau Bapak Ibu dapat penawaran tidak ada proses jual beli, bisa beli nggak bisa jual, atau barangnya nggak ada, itu bukan dagang, itu bodong. Contoh, kalau Bapak Ibu datang ke kasino, itu tidak ada proses jual beli, tidak ada barang yang diperjualbelikan. Dan kalau Bapak Ibu paham dengan baik, bukan hanya sekedarnya definisi dagang ini, maka Bapak Ibu bisa memfilter penawaran-penawaran investasi yang saat ini marak. Gampang. Ada proses jual beli nggak? Bisa kita lihat nggak proses jual belinya? Kemudian ada barangnya nggak? Walaupun barang itu tidak harus berbentuk fisik kita pegang. Di dalam aktivitas trading forex school, kita ada proses yang namanya entry. Entry itu beli transaksi. Bisa nanti entry buy atau long,
bisa nanti entry sell. Kemudian ada proses jual. Proses jual itu yang disebut dengan exit. Exit nanti ada dua. Exit profit berarti kita mendapatkan keuntungan. Kemudian exit loss berarti kita menderita kerugian. Barang yang kita perdagangkan ke depan saat ini adalah mata uang dan komoditi seperti gold. Dan targetnya memperoleh keuntungan. Saya tambahkan, kalau Bapak Ibu dagang, tentunya ingin proses dagang ini berkelanjutan. Kan Bapak Ibu nggak mungkin dagang beras, hari ini profit, kemudian besok toko berasnya tutup. Demikian juga lah mestinya bagaimana kita melakukan aktivitas trading sehingga modal itu harus kita jaga. Itu poinnya. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa melakukan aktivitas dagang ke depan karena uangnya, karena modalnya masih ada. Jadi modalnya itu kita putar, jangan dihabiskan. Karena kalau dihabiskan, maka kita tidak bisa melakukan transaksi jual beli lagi, kecuali top up. Kemudian, instrumen investasi, Bapak Ibu harus paham, itu ada 4. Instrumen investasi yang dimaksud adalah bisa diperjualbelikan. Saya cepat saja, pertama, komoditi seperti emas, perak, oil, itu komoditi, termasuk kripto. Yang kedua, mata uang, sama, ini juga bisa diperjualbelikan, yaitu forex. Yang ketiga, saham dengan indeksnya, ini juga bisa diperjualbelikan. Yang keempat, bond atau obligasi. 4 ini instrumen investasi atau finansial yang bisa diperjualbelikan. Kalau deposito Bapak Ibu tidak bisa diperjualbelikan. Tapi kalau obligasi bisa. Dan kalau kita lihat dari skala resiko, maka bond inilah yang paling kecil. Otomatis berlaku hukum high gain high risk, low gain low risk. Jadi ini resikonya paling kecil, imbal hasilnya juga paling kecil, sekitar 6-8%, tetapi hampir pasti bisa lagi profit dari obligasi yang kita perjualbelikan. Bapak Ibu sekali lagi harus paham ini. Dan Bapak Ibu harus tahu perbedaan dari 4 instrumen investasi ini. Tapi kalau kita menilik kembali ke pengertian dagang, maka ini semua masuk. Kenapa? Karena merupakan sebuah pekerjaan, karena ada proses jual beli, ketiga ada barangnya. Jangan sampai kita membeli barang terus nggak bisa dijual. Kalau soal benefit atau nilai lebih rasanya untuk menyingkat waktu tidak perlu saya uraikan lengkap. Bapak Ibu rasanya sudah tahu mengenai keuntungan dari trading, khususnya perdagangan berjangka. Dan saya hanya satu saja, bahwa kalau kita trading, kita tidak perlu mencari pembeli seperti aktivitas dagang di sektor real. Di samping bisnis ini bisa dikerjakan di usia-usia lanjut. Kalau kita bekerja kan ada masa pensiun. Kalau kita dagang, kadang-kadang karena faktor kelemahan fisik, bukan kelemahan pikiran, akhirnya menjadi kendala. Tapi dunia trading ini tidak menjadi kendala buat orang-orang berusia 60, 65 dan lain sebagainya. Dan salah satu hal yang paling besar tantangan dalam dagang adalah memasarkan produk, mencari pembeli. Kalau di dalam trading forex gold, kita tidak perlu cari pembeli, begitu kita exit, maka sudah ada pihak-pihak dalam tanda kutip yang mengeksekusi apa yang kita jual. Itu merupakan sebuah kelebihan yang luar biasa. Saya mantan pengusaha percetakan. Saya memahami sekali bagaimana sulitnya menjalankan sebuah aktivitas bisnis, terutama mencari pembeli, mencari klien. Itu tidak ada di dalam dunia trading. Apakah pada saat Bapak Ibu punya posisi buy, kemudian Bapak Ibu mengalami floating profit, Bapak Ibu mau lepas posisi buy itu, Bapak Ibu harus cari pembeli yang mau mengeksekusi order Bapak Ibu? Kan tidak perlu. Sedangkan kalau di bisnis sektor, walaupun di diskon, tetap saja belum tentu langsung tereksekusi. Ini positif ya, saya bukan tipe edukator atau tipe influencer yang mengada-ada. Ini kenyataan. Dan saya bukan dari sudut besarnya uang, tapi saya justru dari sudut yang bukan uang, yang itu merupakan sebuah berkah atau anugerah, di mana kita bisnis nggak perlu cari pembeli, nggak perlu cari klien. Itu positifnya. Jangan langsung positifnya itu ke arah besarnya uang, sehingga menjadi auto sultan. Walaupun itu memungkinkan, itu kita simpan dulu. Saya harap itu menjadi sebuah mindset awal, bahwa kita masuk dunia trading bukan langsung mengejar uang cepat, besar, mudah. Karena kalau kita terpancing ke situ, maka eksekusinya nanti menjadi hajar-hajaran lot. Kita masuk dunia trading karena ada sebuah bisnis, di mana bisnis ini bisa kita kerjakan sampai kita tua kelak, kita kerjakan dimanapun saya berada,
saja, yang penting ada jaringan internet, di mana bisnis ini saya tidak perlu begging-begging, saya tidak perlu promosi, saya tidak perlu fee under table untuk mendapatkan tender. Nah, itu pola pikir yang pertama yang saya minta pada saat Anda start di bisnis ini. Skill is leverage to get much money. Leverage itu daya ungkit. Jadi, keahlian itu daya ungkit untuk kita mendapatkan lebih banyak uang. Uang datang itu kepada orang yang punya skill. Pertanyaannya, punya skill nggak? Uang datang kepada seseorang kalau orang itu punya skill. Kira-kira logik nggak? Kita punya mindset berharap dapat uang banyak, padahal kita nggak punya skill. Oke, bisa saja terjadi, tapi biasanya hanya sekali dan tidak bisa diulang. Bapak Ibu tahu, pernah dilakukan penelitian terhadap beberapa orang yang mendapatkan lotre sampai akhir hidupnya tetap sengsara karena tidak bisa memanfaatkan menang di lotrenya ini. Akhirnya habis juga. Apakah Bapak Ibu mau menjadikan bisnis trading ini seperti kita masang lotre? Nggak punya bekal, nggak punya skill, tiba-tiba dapat durian runtuh. Problem terjadi adalah nanti tidak sadar itu merupakan sebuah kebetulan. Bapak Ibu ulang lagi, next habis. Kalau Bapak Ibu mendapatkan keberuntungan, langsung quit dari trading forex gold, selamat. Persoalannya kan mau mengulang. Di pengulangannya itulah gagal. Makanya sejak awal tadi saya bilang, jangan pernah langsung telan bulat-bulat kalau ada yang menceritakan profit dari $100 menjadi $10.000. Bukan di situ permasalahannya. Permasalahannya adalah setelah you profit $10.000, berhenti nggak? Kalau nggak berhenti, bagaimana hasilnya setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun? Percayalah, biasanya 10.000-nya habis juga, bahkan merugi. Itu yang terjadi. Pengalaman saya 16 tahun, 15 tahun mengajar di samping sebagai seorang trader. Oke, jangan kejar uangnya, tapi miliki dulu skillnya. Saya sering memberikan contoh kayak kita mancing. Jangan kejar ikannya, tapi bagaimana supaya ikan itu datang kepada kita, maka kita pancing dengan umpan. Umpannya itulah skill. Oleh karena itu, pola pikirnya adalah bentuk dulu skillnya. Sesuai dengan nanti arah Bapak Ibu mau kemana. Mau jadi trader atau investor, tetap saja harus punya pengetahuan dan pengalaman basic walaupun berbeda. Tentunya menjadi seorang trader lebih banyak pengetahuan yang harus dimiliki ketimbang sebagai seorang investor saja. Tetapi walaupun sebagai investor tetap saja kita harus tahu bagaimana memilih orang-orang yang tepat, instrumen investasi yang bagus untuk kita percayai, kita taruh uang kita. Jangan nanti kasusnya seperti investasi bodong, robot bodong dan lain sebagainya, robotnya disalahkan. Padahal kitanya yang sejak awal tidak memiliki pola pikir yang benar. Jadi sukses trading itu Bapak Ibu, saya bagi dua saja. Pertama pondasi, kedua metode. Pondasi itu dasar, pondasi itu kaki-kaki kuda-kuda. Ibaratnya mobil itu shock breaker, itu long terot, short terot itu termasuk ban velg. Sedangkan bentuk mobil itu seperti metode. Bentuk mobil sebagus apapun, kalau kaki-kakinya nggak kuat, maka mobil itu oleng. Sama seperti kita membangun rumah, pondasinya dulu perkuat. Bentuk rumah penting, tetapi itu merupakan urutan kedua. Setelah pondasinya kita yakin kuat, mampu menahan beban yang nanti akan kita bentuk sebagai sebuah metode. Saya ambil pendekatan untuk sukses itu dengan mengetahui apa saja yang membuat para trader itu gagal. Belajar dari melihat kasus-kasus orang gagal, maka kita hindari permasalahan tersebut untuk tidak sampai kita lakukan sehingga kita bisa sukses. Apa sih penyebab kegagalan? Secara prinsip saya mencatat 3. Pertama, serakah. Serakah itu adalah ingin mendapatkan uang dalam jumlah besar, durasi waktu yang cepat, cara yang mudah. Jadi ini pengertian greedy ini penting Bapak Ibu. Banyak orang yang menganggap bahwa greedy itu ingin mendapatkan uang besar saja, kurang tepat. Sehingga misalkan masuk dunia trading, bilang saya hanya ingin mendapatkan profit sehari 1%. Nggak serakah dong. Kan 1% sehari kecil. Nah, ini pola pikir terhadap suatu sifat serakah yang salah karena serakah dianggap hanya bicara nominal. Kelihatannya memang tidak salah. Persoalannya bukan 1% per harinya, tapi bagaimana cara kita mendapatkan 1% per hari? Adakah effort? Ini yang penting. Kalau nggak ada effort, hanya berharap profit, nggak ada usaha untuk belajar berlatih, untuk mengetahui how to-nya atau caranya, ya itu sudah termasuk serakah. Jadi lengkapnya bukan hanya secara nominal ingin besar, walaupun misalkan secara nominal
kecil tapi durasinya cepat, ingin suksesnya cepat, atau dengan cara yang sangat mudah, kalau perlu tanpa belajar berlatih, bisa menjadi juara dunia, itu yang serakah. Dan itu dimungkinkan di bidang finansial. Kalau Bapak Ibu tidak belajar berlatih di dalam dunia olahraga, maka tidak akan mungkin Bapak Ibu percaya sukses. Tapi di dunia finansial, orang masih berharap dalam tanda kutip nggak pakai belajar, nggak pakai berlatih, auto profit. Jadi jangan terjebak di prosentasenya, besarnya profit, tapi pikirkanlah prosesnya. Kira-kira contohnya Bapak Ibu punya modal $1.000, pantas nggak entry 0,1 gitu loh, tanpa pengetahuan pengalaman atau masih baru. Atau misalkan Bapak Ibu tidak membatasi kerugian. Kalau sampai analisa kita salah, kemudian Bapak Ibu hajar lot dalam tanda kutip, maka itu termasuk serakah. Kalau ada pertanyaan batasan greedy-nya tuh seperti apa, saya kembalikan kepada Anda. Kalau Anda dagang, kan trading sama dengan dagang. Batasan serakahnya itu apa? Nggak bisa diformulasikan. Misalkan baru dagang cabe, belum punya pengalaman, belum punya pelanggan, punya uang 100 juta, Bapak Ibu beliin 100 juta itu semua cabe. Ini hati-hati dong. Kenapa? Persoalannya, misalkan 100 juta 1 ton cabe datang, Bapak Ibu bisa jual nggak? Jangan cuma berpikir, wah kalau saya mendatangkan 1 ton cabe dan modalnya ada, maka kalau misalkan untung per kilonya 200 perak saja, maka saya akan mendapatkan profit yang besar. Kalau terjual, kalau laku. Di dalam perkembangannya nggak terjual, tingkat kesegaran cabai turun, itu floating loss. Bapak Ibu tahan terus, sampai akhirnya cabenya busuk. Itu margin. Mestinya kan Bapak Ibu lepas, jual rugi, lupakan kerugian, besok mulai dagang lagi, modalnya masih ada. Bayangkan kalau cabenya udah busuk. Oleh karena itu mulailah dari lot yang kecil dulu, walaupun mungkin dari sudut finansial tidak memuaskan kita. Ingat, kita masih baru. Mulailah misalkan dengan lot, contoh nih, $500 0,01. Kan Finex ini merupakan broker yang terregulasi Bapepti dan memungkinkan entry dengan microlot alias 0,01. Nanti kalau sudah berhasil, pelan-pelan lotnya dinaikkan. Sama seperti kita dagang cabai, mulai dulu dengan 10 kilo, 100 kilo, walaupun kita mampu mendatangkan cabai 1 ton karena kita punya uang, tapi kita tahan itu. Karena kita sadar kita masih minim pengetahuan pengalaman, masih belum ada network, kemudian kita tahu karena kita masih baru, belum tentu cabai datang langsung terjual, maka kita stoknya itu disebut dengan lot, kecil-kecil dulu. Kalau Bapak Ibu misalkan sudah bisa menjual cabai 10 kilo, besok kan naik pesan 20 kilo, besoknya lagi naik pesan 30 kilo. Demikian bertahap, tidak tiba-tiba langsung volume transaksinya besar. Volume transaksi satuannya ton kilogram kalau di sektoril, kalau di trading lot. Manfaatkan kesempatan di mana di Finex itu ada fasilitas entry dengan lot 0,01. Kalau ada 0,01 di mana tidak semua atau masih jarang broker-broker yang terregulasi Bapepti menyediakan itu, kenapa nggak dimanfaatkan? Walaupun Bapak Ibu deponya besar. Karena kalau orang sudah pintar, dia entry berapa lot pun oke. Persoalannya waktu belum pintar, bagaimana supaya uang kita nggak habis. Sehingga kita masih bisa dagang di keesokan harinya. Bapak Ibu bebas untuk tidak setuju ya, tetapi saya membawakan bisnis trading ini seperti dagang di sektor real. Itu sama seperti mindset kita di dagang, bahwa kita akan menaikkan jumlah pesanan kepada supplier kalau kas kita, equity kita sudah mulai bertambah. Dan itu secara simultan penambahan equity juga diikuti oleh penambahan keahlian kita. Itu simultan atau bersamaan. Makanya orang kalau makin ahli sampai batas-batas tertentu makin profit dia. Kita dudukkan bisnis trading ini di tempat yang benar, bukan alat untuk mendapatkan uang besar cepat mudah. Walaupun Anda digoda dalam tanda kutip oleh iklan, oleh influencer dan itu oknum atau oleh marketing yang mengiming-imingi profit dalam jumlah besar dan cepat. Yang kedua, Bapak Ibu harus paham, secara tidak sengaja kita terlalu cepat, terlalu mudah masuk ke bisnis ini. Kalau Bapak Ibu ingin menjadi seorang dokter, Bapak Ibu harus kuliah dulu kedokteran. Menjadi seorang pengacara sukses, Bapak Ibu harus kuliah dulu fakultas hukum. Tetapi untuk menjadi seorang trader, tinggal depo doang.
Tidak perlu bekal apa-apa, hanya bekal uang. Di bisnis sektorial, profesi pada umumnya di luar sana, nggak cukup punya uang doang. Di dalam dunia trading, Bapak Ibu nggak punya ilmu tapi punya uang, di Finex nih, begitu kita depo langsung masuk ke account kita, dan bisa juga dilakukan hari Sabtu Minggu, masuk tuh langsung, tinggal kita klik buy sell kan. Coba kita positif ya, mudah banget kan memulai trading ini. Di tangan orang yang sudah siap, kemudahan ini bagus. Pokoknya cuma depo doang, tinggal klik buy sell di tangan orang yang sudah siap. Tapi ini menjadi masalah di tangan orang yang tidak siap dalam tanda kutip. Sehingga terlalu mudah untuk masuk ke bisnis ini tanpa ada persyaratan apapun, seperti misalkan kita menjadi seorang akuntan, konsultan pajak, atau menjadi pejabat pemerintah yang harus melalui sebuah proses yang cukup panjang. Makanya keinginan untuk mendapatkan uang besar cepat mudah dari dunia trading sampai kapanpun tidak akan berhenti karena memang dimudahkan. Tinggal kitanya yang mestinya punya filter untuk tidak serta-merta percaya seperti itu. Kita nggak sadar, kita overconfidence, kita euforia, apalagi kalau kita misalkan depo $100, kita hajar satu lot, tiba-tiba hanya dalam 5 menit profit $100, profit 100%. Itu kan kita seperti di awang-awang kan. Wah, langsung pikirannya melayang kemana-mana. $100 jadi $200. Berarti kalau saya depo $1.000 jadi $2.000 dong. Kalau saya depo 10.000 jadi 20.000 dong. Wah, langsung kepikir tuh. BMW, Mercy, rumah mewah. Yang ada begitu di top up, tambah modal, ludes. Karena tidak melalui proses yang benar. Oke? Jadi Bapak Ibu nanti harus paham risk and money management. Nilai pergerakan harga forex gold itu seperti apa sih? Satu lot nilainya berapa sih? Resikonya bagaimana sih? Itu nanti di tanggal 25 di mana kita akan belajar risk and money management. Jangan sampai ketinggalan. Kalau saya buka coaching 8 jam biayanya 6 juta loh. Ini Bapak Ibu disediakan fasilitas edukasi gratis oleh Finex. Nggak banyak broker yang memberikan edukasi yang bukan kaleng-kalengan. Saya tidak bohong, 6 juta Bapak Ibu ikut kelas saya. Saya nggak jualan ya, tapi hanya menunjukkan betapa Finex punya komitmen untuk mengedukasi bangsa ini lewat event-event, webinar, dan juga seminar. Jangan lupa, jadi ada webinar, ada seminar. Webinar online, seminar onsite atau offline. Jadi yang kedua, jangan terlalu mudah dalam tanda kutip masuk ke bisnis ini. Artinya, Bapak Ibu perlu belajar berlatih. Bapak Ibu perlu memiliki sebuah standar pengetahuan untuk bisa eksis, bertahan di bisnis ini. Yang ketiga, problemnya adalah double standar. Untuk berhasil menjadi seorang dokter, pejabat militer, perlu effort, perlu waktu, perlu tenaga. Tetapi herannya, untuk bisa sukses trading, sama sekali nggak mau sabar. Kalau bisa, hari ini saya ikut seminar 2 jam, besok langsung depo, kemudian besok-besok langsung konsisten profit. Nggak bisa. Berarti Bapak Ibu sedang menerapkan sebuah standar yang tidak sama. Padahal kita kembali lagi pengertian, katanya trading sama dengan dagang. Berarti kira-kira proses menjadi seorang pedagang yang sukses itu sama menjadi seorang trader yang sukses. Jangan ada standar ganda di antara dua bidang ini. Jangan pernah di sektoril Bapak Ibu tidak percaya, di trading percaya. Di sektoril Bapak Ibu tidak akan pernah percaya janji orang katanya bisa menjadikan Anda seorang YouTuber yang terkenal dengan subscriber langsung 10 juta dalam kurun waktu 1 bulan. Kemudian dapat profit atau dapat monetize langsung ratusan juta. Bapak Ibu nggak percaya. Logik, di trading percaya loh. Berarti logikanya hilang. Berarti terjadi praktek-praktek standar ganda. Standar ganda itu apa sih? Membedakan perlakuan dari sebuah sesuatu yang mestinya sama. Itu yang disebut dengan standar ganda. Oleh karena itu sekali lagi, dasar berpikir kita adalah sebagai seorang pedagang, sebagai seorang profesional. Anda berprofesi sebagai apapun, copy paste keberhasilan Anda di bidang Anda masing-masing ke dalam dunia trading. Jangan ada standar ganda. Saya ulang, 3 poin yang harus Anda hindari adalah pertama, jangan sampai Anda serakah. Kedua, jangan terlalu mudah untuk masuk dalam dunia trading walaupun banyak kemudahan. Yang ketiga, jangan ada standar ganda.
Bagaimana supaya tidak greedy? Pada saat memulai aktivitas trading, awali dengan doa supaya melepaskan hawa-hawa buruk itu. Doanya netral, minta hikmat, jangan minta gold naik atau turun sesuai dengan harapan kita, apalagi kalau kita sedang floating loss, itu tidak netral. Tapi kalau Anda minta hikmat, maka Anda akan bisa menguasai diri Anda paham money management, dana sekian, entry-nya berapa lot, resiko yang Anda bisa tolerir berapa persen, kemudian Anda bisa membuat trading plan dengan baik dan benar. Itu hikmat. Jangan minta gold naik atau turun. Apalagi setelah entry dan floating loss. Doanya makin kencang. Nggak efektif. Bukan itu. Bagaimana supaya kita tenang melihat chart. Jangan seperti berbeban berat. Karena hikmat itu penting. Hikmat itu kebijaksanaan. Hikmat itu pengetahuan. Hikmat itu pengalaman. Minta. Karena kita juga harus melibatkan aspek-aspek spiritual untuk menghalau keinginan mendapatkan uang besar cepat mudah tadi. Berikutnya jangan lupa bahwa yang namanya profesional adalah orang yang mendapatkan apresiasi seperti uang karena keahlian yang dimiliki. Makanya bentuk dulu keahlian itu. Itu yang saya sebut dengan proses. Walaupun tanpa keahlian itu dimungkinkan untuk trading, tapi mesti punya filter untuk menertibkan Bapak Ibu sendiri sehingga memulainya dengan benar. Dan terakhir, supaya tidak double standar, kembali lagi, polanya adalah berpikir sebagai seorang pedagang. Kalau Bapak Ibu dagang suatu barang, kemudian Bapak Ibu mau memesan barang dari supplier, dan supplier itu broker, itu kan ada volume transaksi, berapa kilogram yang akan dipesan. Berapa kilogram sebagai sebuah volume transaksi itu disesuaikan dengan kemampuan daya jual Bapak Ibu. Tidak tahu di awalnya, maka ambillah dengan lot yang kecil dulu. Balik lagi 0,01 Finex menyediakan itu. Nggak usah merasa jijai-bajai dalam tanda kutip, sombong, masa saya $1.000 entry-nya 0,01? Kapan kayanya coach? Kita bukan lagi mencari langsung kaya. Bagaimana awalnya kita bisa mempertahankan modal kita dan pelan-pelan modal itu tumbuh. Karena buat apa? Langsung kaya tiba-tiba bulan depan langsung miskin, alias margin call, alias bangkrut. Nggak ada gunanya. Ingat, ini pekerjaan. Berarti eksistensinya perlu kita jaga supaya bisa langgeng. Persoalannya kalau uangnya udah habis bagaimana? Jadi mulai sekarang berpikirlah sebagai seorang pedagang. Bahwa seorang pedagang itu nggak asal-asalan dalam melakukan aktivitas perdagangannya. Perlu perencanaan. Perencanaan dimulai dari inventory, promosi. Dalam trading seperti apa? Kita harus hitung resikonya. Bukan cuma potensi profitnya. Kita buat trading plan-nya, kita buat bisnis plan-nya. Perlu proses. Kalau Anda menjadi seorang dokter sebelum spesialis, Anda koas dulu. Anda dokter umum dulu. Kalau Anda sebagai seorang pengacara, maka Anda magang dulu. Masa Anda masuk trading langsung pengen profit konsisten? Besar lagi profitnya, seperti para profesional umpamanya. Mimpi dalam tanda kutip. Ingat, jangan ada standar ganda di antara trading dengan dagang. Semoga ini bisa menjadi awal pola pikir yang benar di dalam memandang dunia trading. Keputusan di tangan Anda. Kalau Anda sejak awal ingin menjadikan trading forex gold ini sebagai alat untuk mendapatkan uang besar cepat mudah, maka konsekuensi negatifnya pun Anda harus terima. Tapi kalau Anda memandang forex gold ini adalah sebuah bisnis yang prospektif, yang perlu waktu, perlu effort atau usaha, dan itu ada prosesnya, maka nikmatilah proses itu. Ingat, skill is leverage to get much money. Keahlian adalah daya ungkit untuk mendapatkan lebih banyak uang. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Salam trading tenang senang, trading yang aman, nyaman, dan menguntungkan. Nofri Simanjuntak, saya serahkan kepada Pak Rohman kembali.